Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanky Oktavio Yulistio Firdaus. NIM saya 431201101998. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang cara mendapatkan perizinan lembaga keuangan non-bank dari Otoritas Jasa Keuangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank sebenarnya adalah badan usaha atau lembaga yang memiliki aktivitas keuangan yang secara langsung maupun tidak mengumpulkan dana masyarakat. Sesuai SK Menteri Keuangan Republik Indonesia, lembaga keuangan non-bank berhak menerbitkan surat berharga serta menyalurkan dana yang telah dihimpun untuk berinvestasi pada berbagai usaha atau perusahaan. Fungsi lembaga keuangan non-bank di Indonesia pertama adalah tempat untuk menyimpan uang. Beberapa jenis lembaga keuangan non-bank menjadi alternatif menyimpan uang untuk bagi orang yang tidak ingin membuka rekening di bank atau sekedar ingin memisahkan uang untuk berbagai kepentingan. Yang kedua ada menyediakan modal. Lembaga keuangan non-bank juga sama seperti bank lainnya dapat menyediakan uang untuk dipinjamkan sebagai modal. Lalu yang ketiga ada namanya pengadaan kredit. Pengadaan kredit menyediakan jasa untuk pembelian barang-barang tertentu seperti motor, handphone, laptop, mobil, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat ada pengajuan pinjaman. Pengajuan pinjaman adalah lembaga keuangan non-bank memberikan pinjaman disertai dengan jaminan. Dengan demikian, Anda dapat menjaminkan harta berharga untuk dinilai, kemudian dicairkan pinjamannya. Lalu yang kelima ada pelaksana kegiatan keuangan. Pelaksana kegiatan keuangan adalah Anda dapat melakukan berbagai kegiatan keuangan selain yang telah disebutkan tadi. Meskipun demikian, semua jenis aktivitasnya harus sesuai dengan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu ada contoh lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Yang pertama ada leasing. Leasing adalah perusahaan multi-finance atau pembiayaan keuangan yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Ada beberapa PT yang ada di Indonesia, contohnya yang pertama ada PT Adira Dinamika Multifinance dan ada PT Astra Credit Companies. Lalu yang kedua ada asuransi. Perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dengan cara menarik premi dengan jumlah yang telah disepakati pada awal kontrak. Jumlah premi dan polis asuransi bisa saja berbeda tergantung dari kesepakatan awal antara pihak asuransi dan nasabah. Lalu yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Lembaga keuangan non-bank yang satu ini sangat populer di masyarakat. Koperasi memiliki daftar keanggotaan dan mengolah uang dari anggota untuk berbagai aktivitas keuangan. Yang keempat ada pegadaian. Pegadaian adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit dengan hukum gadai. Lalu yang kelima ada pasar modal. Lembaga keuangan non-bank ini juga memperdagangkan saham, ekuitas, obligasi, surat pengakuan hutang, dan surat berharga lainnya. Pasar modal atau bursa efek yang hanya melayani jual beli surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan secara resmi. Perizinan lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Sebelum menjalankan kegiatan usaha, lembaga keuangan non-bank harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Perizinan usaha lembaga keuangan non-bank dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada permohonan izin usaha lembaga keuangan non-bank baru, lalu yang kedua ada permohonan izin usaha lembaga keuangan non-bank melalui pengukuhan. Permohonan izin usaha lembaga keuangan non-bank baru, yang pertama ada permohonan disampaikan melalui kantor regional atau kantor Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang kedua ada kelengkapan dokumen permohonan izin usaha seperti akte pendirian PT, daftar susunan direksi dan dewan komisaris. Lalu ada data pemegang saham atau anggota berikut rincian kepemilikan saham atau data anggota. Lalu ada surat rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lalu ada struktur organisasi dan kepengurusan, sistem dan prosedur kerja. Lalu ada fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama PT pada salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia. Lalu ada selanjutnya di bukti kesiapan operasional antara lain berupa daftar aset tetap dan inventaris. Lalu ada bukti kepemilikan atau penguasaan kantor. Lalu yang berikutnya ada surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham bahwa modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Pertama ada tidak berasal dari pinjaman, lalu tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang atau money laundering.
Permohonan izin usaha lembaga keuangan non-bank pengukuhan. Yang pertama ada permohonan izin usaha pengukuhan sebagai lembaga keuangan non-bank disampaikan pada otoritas jasa keuangan melalui kantor regional atau kantor otoritas jasa keuangan. Lalu yang kedua ada kelengkapan dokumen permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai lembaga keuangan non-bank. Yang pertama disiapkan ada proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan selama 4 bulan yang dimulai sejak lembaga keuangan non-bank melakukan kegiatan operasional untuk 2 tahun pertama. Lalu yang kedua ada laporan keuangan tahunan yang paling kurang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan selama 2 tahun terakhir. Lalu berikutnya ada laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari lembaga keuangan non-bank yang akan dikukuhkan. Lalu selanjutnya ada kinerja pembiayaan lembaga keuangan non-bank selama 2 tahun terakhir. Penyesuaian kepemilikan lembaga keuangan non-bank hasil pengukuhan. Yang pertama ada lembaga yang telah dikukuhkan menjadi lembaga keuangan non-bank wajib memenuhi ketentuan tentang kepemilikan paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan sebagai lembaga keuangan non-bank dari otoritas jasa keuangan. Lalu yang kedua ada kewajiban pemenuhan ketentuan tentang kepemilikan antara lain. Yang pertama ada lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum, perseroan terbatas sahamnya paling sedikit 60%. Wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atau badan usaha milik desa atau kelurahan. Lalu berikutnya ada sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau koperasi. Lalu yang selanjutnya ada kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf B dilarang melebihi 20%. Lalu yang selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Pemberian izin usaha lembaga keuangan non-bank dari otoritas jasa keuangan. Yang pertama, otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar. Lalu yang kedua, lembaga keuangan non-bank yang telah mendapat izin usaha dari otoritas jasa keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.